Pemirsa, buron 17 tahun dalam kasus pembobolan Bank BNI sebesar 1,7 triliun rupiah. Maria Pauline Lumowa dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini. Maria rencananya dibawa langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dari Serbia. Buronan kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa dijadwalkan tiba di Indonesia pada Kamis siang pukul 11. Pemulangan ini dilakukan usai Kemenkumham berhasil menyelesaikan proses ekstradisi terhadap Maria dari Serbia. Yasona menyebut pemulangan ini sempat mendapatkan gangguan, namun pemerintah Serbia tegas pada komitmennya untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia. Meski belum saling terikat perjanjian ekstradisi, namun dengan pendekatan antar pemimpin negara, proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan pemerintah Serbia. Ekstradisi Maria Pauline Lumowa tak lepas dari asas reciprocitas atau timbal balik, di mana pemerintah Indonesia pernah mengabulkan permintaan pemerintah Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015 lalu. Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka dalam kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru melalui letter of credit fiktif pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003. Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria dan Adrian Waworuntu. Total pinjaman ini senilai total 1,7 triliun rupiah berdasarkan kurs pada saat itu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, aparat gabungan pengamanan laut di Kepulauan Riau mengamankan 20 WNI yang bekerja dan kerap disiksa di atas 2 kapal ikan berbendera Cina pada Rabu siang. 1 WNI asal Lampung berinisial HA yang tewas sejak 20 Juni lalu ditemukan petugas di dalam lemari pendingin kapal. Setelah hampir 4 jam mengejar hingga ke perairan Singapura, kapal ikan Cina Lu Huang Yuan U118 berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan dan pengakuan para WNI yang menjadi ABK di kapal ikan tersebut, diketahui ada seorang WNI yang sudah menjadi mayat dan disimpan dalam freezer sejak 20 Juni lalu. WNI tersebut diketahui berinisial HA asal Lampung yang meninggal akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Dari kapal ikan Cina Lu Huang Yuan U118, petugas mengamankan 9 WNI yang mengaku kerap disiksa. Jawab, ada kekerasan nggak? Ada kekerasannya? Kalian dari mana dulu? Dari mana? Berapa orang kalian? Berapa orang? Totalnya 10. 10 orang. Orang Indonesia. Orang dari Cina. Coba lobet. Kayaknya ada Cina. Ya oke lah. Cuma orang Filipina 9, cuma udah dipindah ke kapal lain satu jadi 8. Sebelumnya aparat juga mengamankan kapal ikan Cina bernama Lu Huang Yuan U117 di perairan belakang Padang Batam. Dari kapal ikan Cina Lu Huang Yuan U117, 12 WNI asal Jakarta, Brebes, Medan, dan Sukabumi berhasil diselamatkan. 2 kapal ikan berbendera Cina bersama puluhan WNI dan belasan pekerja asal Cina akhirnya dibawa petugas ke Makolonal Batam untuk pemeriksaan lanjutan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Artis Vicky Prastio ditahan polisi terkait kasus pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya Angel Elga. Penangkapan Vicky karena telah menyiarkan tudingan tidak terbukti di layar televisi usai penggerebekan yang dilakukannya pada 19 November 2018. Presenter dan artis Vicky Prasetyo kembali masuk bui untuk dari pelaporan mantan istrinya Angel Elga pada 2018 silam. Vicky resmi ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat 7 Juli kemarin hingga 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan karena pihak kepolisian telah mengirimkan berkas perkara dan dianggap sudah lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Sebelumnya, Vicky Prasetyo sudah 2 kali mangkir dari panggilan Kejari Jakarta Selatan. Karena takut dijemput paksa, kemarin siang, Vicky akhirnya mendatangi Kejari Jakarta Selatan. Pria bernama Asri Hendrianto ini diperiksa selama 5 jam di ruang seksi tindak pidana umum. Kuasa hukum Vicky mengatakan penahanan dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan laporan mantan istri Vicky, Angel Elga, atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah. Pelaporan dibuat Angel Elga setelah Vicky menggerebek Angel Elga yang saat itu masih berstatus sebagai istrinya, sedang bersama dengan laki-laki lain di dalam kamar. Saya adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap 2 orang ini, terhadap suami, terhadap istri, dan terhadap laki-laki yang ditemui berada di dalam satu kamar yang memang secara hukum, norma, adat, istiadat, susila, agama pun tidak membenarkan. Apa dan bagaimana perbuatan itu apakah dibenarkan, apakah tidak ada hukuman bagi seorang istri yang seperti itu, atau dengan hukuman kepada seorang laki-laki yang memang bersama istri orang lain di dalam kamar. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Harus kemana kami mencari sebuah keadilan? Harus kemana kita harus menuntut hak seperti itu ketika memang suami tidak bisa berbuat apa-apa hari? Kira-kira itu. Bang ditahan. Kasus berawal dari laporan Vicky Prasetyo terhadap mantan istrinya Angel Elga terkait dengan dugaan perzinahan. Setelah diselidiki polisi, ternyata laporan tersebut tidak terbukti. Mengetahui hal tersebut, Angel Elga kemudian melaporkan balik mantan suaminya atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Atas laporan ini, Vicky terancam hukuman penjara selama 4 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Hendak membeli buku untuk mengajar, seorang guru honorer di Palembang, Sumatera Selatan pingsan usai dipukul jambret di pinggir jalan. Korban trauma karena kehilangan ponsel dan tas serta nyaris kehilangan nyawa. Warga Jalan Makrayu, Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan pingsannya seorang wanita pengendara motor di pinggir jalan. Korban yang merupakan guru honorer ini dipukul jambret yang merampas ponsel dan tasnya. Warga yang berada di lokasi tak dapat berbuat banyak lantaran pelaku yang menggunakan penutup wajah langsung melarikan diri. Kejadiannya tuh apa? Kayak dibabit palanya tuh, dipukul. Langsung lari uangnya. Oh, nyampak ya? Iya, langsung nyampak. Sementara itu, ibu korban mengaku anaknya hendak pergi ke pasar 16 Ilir, Palembang untuk membeli buku yang akan digunakan untuk mengajar. Akibat kejadian ini, anaknya trauma karena ketakutan. Cak linglung lah itu, yang belum ingat bahwa dia tuh sudah kena jambret. Setengah jam kemudian baru ingat galau bahwa tasnya hilang, HP-nya hilang. Penjambretan ini telah dilaporkan keluarga korban ke polisi dan berharap agar pelaku bisa segera tertangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Teka-teki penemuan jasad bocah di sawah di Pasuruan, Jawa Timur terjawab sudah. Pelaku tak lain adalah pasangan suami istri yang merupakan tetangga sang bocah. Tidak hanya merampas perhiasan emas korban, pelaku laki-laki juga sempat memperkosa korban. Bocah perempuan ditemukan tak bernyawa di kubangan sawah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa petang. Penemuan mayat bocah ini menggemparkan warga. Setelah diautopsi dan diselidiki, polisi mengungkap pelaku pembunuhan bocah perempuan ini. Ternyata korban dibunuh oleh pasangan suami istri yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Awalnya pelaku laki-laki membujuk korban ke rumahnya dengan membelikan es krim. Saat di rumahnya, pelaku memperkosa korban di hadapan istri. Setelah itu pelaku membawa bocah 4 tahun itu ke sawah, lalu membunuh dan mengambil perhiasan emas korban. Polisi mengatakan pelaku telah merencanakan pembunuhan ini. Motif itu berarti kan niat orang untuk melakukan. Kita cuma bisa mengidentifikasi di luarnya saja bahwa barangnya hilang, orangnya meninggal, sehingga ya ini perampokan. Kalau orang meninggalnya karena dibunuh dengan direncanakan, ya kita bisa yakinkan dari perbuatan materialnya bahwa dia merencanakan untuk membunuh. Cuman niat sebenarnya seperti apa kita akan dalami dan kita akan libatkan ahli psikologi. Karena kalau secara logika berpikir hanya manusia yang sudah tidak waras saja melakukan hal ini. Pak Sutri yang baru menikah 2 minggu ini pun dikenakan pasal berlapis.
diantaranya pemerkosaan, perampasan, dan pembunuhan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang ibu di Batam, Kepulauan Riau nyaris menjadi korban pemerkosaan saat mendaftarkan sekolah anaknya di sebuah SMA negeri. Pelaku melecehkan korban di sebuah gudang kosong di sekolah tersebut. Hendak mengurus penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sebuah SMA negeri di Batam, Kepulauan Riau, salah satu orang tua siswa nyaris diperkosa. Peristiwa bermula saat korban masuk ke gedung sekolah dan bertanya lokasi ruang pendaftaran kepada pelaku. Namun korban malah digiring ke ruang kosong dan dilecehkan. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri. Tak lama berselang, pelaku yang merupakan anak pemilik kantin sekolah ditangkap polisi di kediamannya. Korban ini awal mulanya mau mengurus anaknya untuk sekolah di SMA 1. Kemudian pada saat dia masuk, dia bertanya ke pelaku ini. Kebetulan pelaku pada saat itu berada di pos security untuk pengurusan itu, di mana pengurusan online yang daftaran sekolah itu. Diajaklah sama pelaku ini. Kemudian ternyata bukan diajak ke tempat online, malah diajak ke salah satu ruangan. Akibat peristiwa ini, proses pendaftaran PPDB di sekolah ini sempat terhenti. Sementara itu, pelaku ditahan polisi dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Beralih ke Medan, Sumatera Utara, pemirsa, seorang pria digerebek istrinya sendiri yang tengah hamil 5 bulan saat berselingkuh di kamar kos. Polisi langsung menangkap pria ini karena juga menemukan bungkusan yang diduga narkoba. Wanita yang tengah mengandung 5 bulan ini memaki suaminya sendiri yang tertangkap basah berselingkuh dengan wanita lain dalam kamar kos di Jalan Tuasan, Kota Medan, Sumatera Utara. Di dalam kamar ini juga ditemukan 2 pria lain dan 2 wanita, sementara suami yang digerebek istrinya ini hanya terdiam. Kemarahan ibu 2 anak ini semakin menjadi setelah wanita selingkuhan suaminya justru menyalahkan dirinya. Mau introspeksi diri aja. Lu gak usah suruh aku introspeksi diri, lu aja lah introspeksi diri, tau gak? Gak tau malu lu. Lu bilang gak ganggu laki gua lagi kan? Buktinya apa? Buktinya apa? Dia yang cinta sama aku. Dia cinta sama lu jangan kegatelan dong. Lu tau dia punya istri kan? Terserah dia lah. Aparat Polsek Percut Setuan yang turut serta dalam penggerebekan ini menemukan bungkus diduga narkoba yang akan digunakan oleh kelima orang ini. Beberapa kali lah udah saya peringatin. Bulan 10 tahun kemarin juga udah kedapatan juga lewat SMS, lewat chat. Semuanya mesra-mesra, kiriman duit semuanya juga ada. Belum ada keterangan resmi dari Polsek Percut Setuan terkait kasus ini karena masih meminta keterangan terlapor dan rekan-rekannya termasuk dugaan pesta narkoba yang akan dilakukan dalam kamar kos. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kasus penggerebekan sebuah diskotik di Kebon Jeruk, Jakarta Barat masih bergulir. Kini beredar kabar bahwa sempat terjadi penyekapan pengunjung sebelum penggerebekan berlangsung. Petugas Satpol PP memeriksa setiap lantai dan ruangan di dalam diskotik Topuan di Jalan Dan Mogot, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mengetahui petugas datang, para pekerja diskotik langsung mengunci pintu belakang. Para pengunjung pun bersembunyi di lantai paling atas. Pekerja yang sebagian besar wanita dan pengunjung ini pun didata petugas. Kini belakangan beredar kabar bahwa sempat terjadi penyekapan sebelum penggerebekan. Kerja di sini karyawan. Ngapain? Pengunjung. Pengunjung. Jam berapa? Masuk jam 1. Jam 1. Udah janjian di sini? Kita rame-rame. Rame-ramean. Oh, ngapain aja di dalam? Kita nyanyi. Hah? Nyanyi. Nyanyi. Oh, nyanyi. Di room apa di mana? Di room. Di room, nyanyi di room. Oke. Penggerebekan dilakukan lantaran diskotik Topuan tetap beroperasi saat PSBB transisi. Untuk sementara, diskotik ini disegel oleh petugas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga Purwakarta, Jawa Barat mengaku memiliki benda pusaka untuk kekebalan tubuh. Benda pusaka itu dijual 10 juta rupiah.
Ipan Kurnia mengalami luka di kepala setelah dipukuli warga. Tak hanya kepala, kaki pria 33 tahun ini nyaris patah akibat amuk massa. Warga Kampung Sasak 2, Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini selamat dari amuk warga setelah polisi datang ke lokasi. Bermula saat Ipan menemukan 2 guci kecil dari Kuningan yang ditemukan di bawah pohon karet. Guci ditaruh dalam ember dan ditutup kain sarung. Ipan menawarkan temuannya itu ke Agus, warga Kampung Gunung Hejo, Darang, dan Purwakarta, sebagai benda pusaka seharga 10 juta rupiah. Terpaksa lah, Pak. Terpaksa kenapa? Yang kebutuhan sehari-hari. Emang nggak kerja? Enggak. Nganggur? Ya. Dulu kerja apa? Ini bengkel. Ipan meminta korban membuat ember setelah dirinya pergi. Namun setelah dibuka, korban merasa ditipu karena ember yang ditutup kain sarung hanya berisi guci kecil dan batu asahan. Ingin benda pusaka itu adalah untuk pelindung diri, kemudian untuk untuk percaya diri bahwa benda pusaka itu bisa melindungi para korban. Padahal mah itu penipuan belaka. Ternyata dibuka kan bukan benda pusaka, hanya asahan guci yang sudah disiapkan oleh. Ipan kini ditahan di Mapolsek Darang dan bersama guci dan batu asahan dalam ember yang ditutup sarung. Polisi masih menyelidiki jika ada korban lain yang ditipu benda pusaka ditutup kain sarung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.